Bahasa Indonesia. Cinta Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Tujuh. Pagi Bu Sasa. Alhamdulillah, bersyukur saja Allah. Kita bertemu lagi di pertemuan semester 2. Kali ini kita di materi terakhir sebelum pembelajaran, sebelum kenaikan kelas ya. Nah, di semester 2 ini kemarin kita bertemu dengan materi berita, betul? Nah, selanjutnya kita akan bertemu ke materi teks tanggapan. Sudah dibuka semua LKS-nya teks tanggapan? Halaman 100. Oke, sambil disimak bukunya juga dibaca. Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang teks tanggapan. Halaman 100. Di sini Bu Sasa sudah membuat tayangan PowerPoint. Di depan ada teks tanggapan, memberi nilai melalui kata. Oke, teks tanggapan. Pernah menanggapi sesuatu? Pernah menanggapi sebuah buku? Pernah nonton film dan setelah itu menanggapi film tersebut? Yakin? Oke. Jadi karya yang pernah kita lihat, pernah kita baca, pernah kita buat pun bisa ditanggapi oleh seseorang. Misalnya kita habis nonton film terbaru apa nak? Film yang berbau horor ya. Pasti antar teman kalian akan saling menanggapi jika punya kesukaan yang sama, betul? Betul nggak? Kemudian pernah menanggapi sebuah buku? Nah, sebelum menanggapi sebuah buku pernah baca buku sampai selesai? Judulnya apa? Judulnya Screen High School misalnya. Pernah nggak ditanggapi, oh ternyata buku ini itu tidak sesuai dengan ekspektasiku, atau ternyata oh buku ini tuh sangat memberikan motivasi buatku. Pernah nggak punya tanggapan terhadap suatu buku seperti itu? Nah, kali ini kita akan mengenal teks tanggapan itu, baik definisi, tujuan, dan jenis-jenisnya. Nah, agar lebih mengetahui lagi tentang teks tanggapan, mari kita lanjutkan. Next. Oke, apa itu teks tanggapan, anak-anak? Bisa dibaca, teks tanggapan adalah Oke, sudah loh, masih lanjut. Karya itu bisa berupa buku, Karya seni atau suatu fenomena sosial yang terjadi di sekitar kita. Oke, karena pentingnya sebuah tanggapan, adakah yang ingin memberikan contoh tanggapan terhadap karya yang pernah dibuat? Bisa angkat tangan? Oke. Gizi? Saya ingin memberikan tanggapan terhadap buku kelas 7. Bukunya bagus, seru, tapi biasanya terlalu banyak. Ada lagi mungkin? Sudah. Nah, itu tadi adalah contoh tanggapan yang sederhana. Nanti kita lanjutkan. Yuk, next. Nah, untuk tanggapan ada berapa? Yang pertama ada, yang kedua ada, yang ketiga ada. Nah, bentuk tanggapan yang Gizi tadi sampaikan itu termasuk ujian, kritik, atau saran. Nah, ujian ya. Nah, teks tanggapan yang bagus memuat 3 hal. Teks tanggapan yang bagus memuat 3, yaitu ada ujian, ada kritik, dan ada saran. Ujian itu memberikan penghargaan dulu. Jadi kita kalau memberikan tanggapan itu sampaikan rasa senangnya terhadap suatu hal. Terus baru menyampaikan kekurangan agar mereka lebih baik lagi. Baru memberikan saran. Nah, saran itu bersolusi. Struktur teks tanggapan. Yang pertama ada konteks dan deskripsi. Konteks itu berisi pengenalan. Dikenalkan apa sih objeknya? Kah, film kah, bencana alam kah, bencana sosial kah, dan lain sebagainya. Kemudian apa yang ditanggapi, siapa pesertanya, dan gimana dan kapan karya tersebut dibuat. Jadi penjelasan awal pengenalan tentang suatu karya itu struktur yang pertama. Yang kedua ada namanya deskripsi.
keterangan. Nah, penilaian ini jangan kalian karang, tapi sampaikan sesuai faktanya. Kalau ini loh, karya ini itu buku apa misalnya, Ruslan? Secret High School ini tidak cocok ketika dibaca anak di bawah 10 tahun. Nah, Secret High School ini bisa memberikan motivasi terhadap anak-anak muda seperti anak SMP dan SMA. Karena apa? Berisi tentang pesan-pesan agar kita lebih semangat dalam belajar. Misalnya seperti itu. Itu namanya penilaian. Agar tidak, nilai ini harus berdasarkan fakta. Artinya ketika kita memberikan penilaian, kita pernah membaca, pernah melihat film. Paham? Contoh analisis tanggapan. Yang pertama di sini ada buku berjudul Petualangan di Desa karya Andi Pramana pada tahun 2023. Bukunya tadi ada 3. Yang pertama ada deskripsi, yang kedua ada konteks, yang ketiga ada penilaian. Di sini konteksnya buku berjudul Petualangan di Desa karya Andi Pramana terbit pada tahun 2020. Itu yang dimaksud dengan konteks. Tadi kan konteks itu menerangkan tentang asal-usul, siapa yang buat, di mana dan kapan, betul? Oke. Kemudian deskripsi. Nah, deskripsi ini berisi apa sih inti pembahasannya? Nah, ternyata deskripsi atau inti dari pembahasan buku berjudul Petualangan di Desa ini menceritakan 3 sekawan yang menemukan apa? Harta karun. Nah, baru penilaiannya. Di dalam buku ini ternyata setelah dianalisis sama bersama menghasilkan bahasanya itu sangat mudah dipahami oleh siswi kelas 7 atau siswi SMP atau siswi SMP. Namun ilustrasi gambarnya itu masih kurang berwarna. Ternyata itu kurang berwarna. Itu penilaiannya. Kira-kira masih ada yang kurang tidak Cak terhadap tanggapan ini? Kelebihannya sudah disampaikan, kekurangannya sudah. Kurang satu lagi, ada betul, saran. Nah, ada yang mau memberikan saran terhadap buku ini? Misalnya buku ini punya kelebihan baca apa bisa dibaca oleh anak-anak SMP. Ternyata bukunya itu ilustrasinya kurang menarik. Nah, saran apa yang harus diberikan agar terbitan selanjutnya bisa lebih baik? Ya, warnanya akan lebih baik jika cetakan setelahnya digunakan ilustrasi yang lebih betul, lebih apa? Berwarna agar pembaca dapat lebih tertarik. Paham sampai sini? Oke, kalau sudah paham, Bu Sasa akan membagikan lembar kerja peserta didik. Bisa digunakan untuk mengerjakan secara berkelompok. Sudah berkelompok ya? Nah, silakan dikerjakan secara berkelompok tentang teks deskripsi yang suka teks deskripsi, tentang teks tanggapan yang sudah Bu Sasa buat. Ini bisa didiskusikan kurang lebih selama 10 menit. Habis itu silakan presentasi. Perwakilan presentasi per kelompok. Bisa dipahami? Silakan. Sudah siap mengerjakan analisisnya? Sudah belum? Oke, kalau kita jargon dulu. Bahasa Indonesia. Cinta Indonesia. Sudah selesai semua? Oke, kalau sudah selesai semua, silakan dikumpulkan ke Bu Sasa lembar kerjanya. Boleh dikumpulkan dulu? Tampaknya berapa ini? Nah, yang lain, kumpulkan dulu perwakilan, boleh? Yang lain? Oke. Sambil menunggu, setelah ini akan ada presentasi. Nanti dari tugas kalian silahkan dipresentasikan satu persatu kelompok. Bisa dipahami? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan teman-teman saya. Bella Azizi. Nah, hasil dari analisisnya apa itu? Hasil analisisnya itu coba dibacakan hasil analisisnya. Konteks pada paragraf pertama. Buktinya buku cerita bergambar berjudul Kancil yang Cerdik adalah buku dongeng yang ditulis oleh Kak Tio. Yang kedua ada deskripsi terletak pada paragraf kedua. Ceritanya tentang kancil yang berhasil menipu buaya untuk menyeberangi sungai. Yang ketiga ada penilaian terletak pada paragraf ketiga. Buku ini sangat bagus karena menggambarkan kita untuk menggunakan akal saat menghadapi masalah. Gambarnya lucu dan menarik. Sayangnya kertas buku ini agak tipis sehingga mudah sobek jika tidak berhati-hati. Oleh karena itu kita memberikan saran yang keempat, sebaiknya untuk percetakan berikut Perhatikan ya. diganti menggunakan kertas yang lebih tebal. Oke, berarti di situ ada berapa struktur yang kalian temukan? 4. Ada 4 atau hanya ada 3? Strukturnya ada berapa? Ada 3. Kemudian ditambah 1 dengan saran. Begitu. Ada deskripsinya? Ada konteksnya? Ada penilaiannya? Ada. Berarti teks tanggapan tersebut teks tanggapan yang baik. Bisa dipahami kelompok berapa ini tadi? 7. Kelompok 7. Bisa dipahami ya tentang teks tanggapan? Oke. Beri tepuk tangan teman-teman. Terima kasih kelompok 7. Silakan kembali ke tempat. Boleh saya ambil? Kumpulkan. Kalau begitu, terima kasih atas perhatiannya. Semoga ada ilmu yang bisa diambil manfaatnya. Kurang lebihnya Bu Sasa mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahasa Indonesia. Cinta Indonesia.